kau ini ngebuang. Betul atau tidak, Allah SWT membangkitkan orang mati pakai daging sapi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak pernah menjadi hina atau rendah selevel dengan manusia. Dari mana Anda bisa mendapat pernyataan seperti itu? Coba Anda terangkan kepada saya. Atau jangan-jangan Anda tidak ngerti apa itu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang membangkitkan orang mati pada hari penghakiman. Ya. Oh, rupanya Gurunda belum tahu toh. Kenapa kau tidak tahu Gurunda? Betul atau salah? Yang benar itu Allah SWT itu sapi, sesembahan umat Hindu. Gimana sih lo, Abdul? Dablek. Yang lebih jelas lagi, Allah SWT-mu itu menciptakan dirinya dari keringat kuda. Itu yang benar. Ah, gimana lo? Terangkan saja apa itu subhanahu wa ta'ala. Silakan. Udah, tidak usah lari dari topik, Juma. Betul atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, SWT, itu membangkitkan orang mati memakai daging sapi. Itu saja, ya. Nggak penting, saya nggak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu jelaskan. Kamu jangan menghujat terus, Hasan. Kau sudah mewakili agama Kristen. Perlihatkan sisi baik dari agamamu. Terangkan dulu, subhanahu wa ta'ala itu apa maksudnya? Juma, lu nggak usah sok pura-pura religius. Lu awal aja sudah menghujat sesembahan manusia. Ya, kau tuh jangan maling teriak maling. Kalau saya ini paling sopan, ya. Abdul kalau sopan, saya sopan. Detik kalian menghujat Tuhan saya, akan kutampar dengan Quranmu sendiri gitu, ya. Fokus nak. Betul atau tidak? Allah SWT membangkitkan orang mati memakai daging sapi. Makanya saya bilang itu sesembahan umat Hindu. Umat Hindu itu percaya Tuhannya itu sapi. Coba kamu tunjukkan datanya di mana itu. Kamu bisa dapat pemahaman seperti itu dari mana kamu dapatkan? Silakan. Iya, dalam Quran mau Juma. Lu nih bikin malu aja. Lu tuh gurunda lo. Masa lu nggak tahu? Aduh. Loh, kan Tuhanmu memang manusia. Apanya yang menghujat di situ? Yesus kan manusia. Yang salah itu kamu yang menuhankan manusia. Saya tanya apa subhanahu wa ta'ala, kamu nggak tahu. Nah sekarang kau menuduh Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang mati dengan daging sapi, katamu. Coba kamu terangkan itu, dari mana kau dapat pemahaman itu? Silakan. Oke, kamu katakan di dalam Al-Quran. Coba kamu tunjukkan surah apa, ayat berapa. Silakan. Nah, itu bukti kau tuh bodoh dan tolol. Sesuai Yeremia 4 ayat 22, Juma. Saya tidak menyembah manusia. Saya menyembah firman Allah yang ada dalam manusia. Ya, itu yang harus kau pahami. Makanya Abdul-Abdulnya pada goblok. Ya, Yesus adalah bentuk fisik dari Tuhan yang tak kelihatan. Makanya selama kalian hanya ya menilai Yesus dari dikotomi manusia saja, nggak bakal nyambung. Nah, ini bukti kau botol lagi. Quranmu itu tertulis, ada kisahnya itu. Allah SWT membangkitkan orang mati memakai daging sapi. Nah, kau akui dulu, saya tidak tahu Hasan. Nanti saya tunjukkan ayatnya, gitu loh. Jujurlah sedikit kau Juma. Hei, nyata kau menyembah manusia, anak Maria. Masalahnya Maria ikhlas nggak kau sembah anaknya yang manusia itu? Kau katakan kau tidak menyembah manusia, tapi kau menyembah firman. Emang firman itu kayak mana modelnya? Firman yang mana yang kau sembah? Pasti kau akan mengatakan firman yang hidup. Siapa itu? Yesus, berarti manusia kan? Jadi kau mau lari kemanapun, faktanya kau memang menyembah manusia.
Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya, mana dalilnya Allah membangkitkan manusia dengan daging sapi. Sebelum saya tunjukkan bahwa manusia bisa bangkit dari kematian menurut kitabmu karena tulang. Ya. Jadi manusia hidup karena tersentuh oleh tulang, tulang mayat. Ayo, tunjukkan dulu sebelum saya permalukan kamu. Silakan. Hei, gaya si Juma begini nih ya. Ya, sama seperti Quranmu, firman Allah itu adalah kekal ya. Roh Allah itu kekal. Demikian juga firman yang ada dalam Yesus. Makanya kau tuh bodoh dan tolol Juma kalau saya bilang. Sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan ya bahwa kau itu seperti laki-laki liar di Kejadian 16 ayat 12 itu ya. Nah, sekarang kau akui dulu, kau tahu tidak bahwa kisah itu adalah Quranmu? Ayo Gurunda. Juma sudah tahu belum Quranmu itu Allah SWT yang kau sembah itu sesembahan umat Hindu di mana membangkitkan orang mati pakai daging sapi. Firman yang ada di dalam Yesus yang kekal itu yang mana? Yang mana? Coba tunjukkan. Yang mana? Bukannya firman itu telah menjadi manusia? Hah? Kau mau larikan kemana itu data-data di dalam kitabmu? Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 kan? Jadi firman telah menjadi manusia. Berarti sudah menjadi Yesus. Yesus siapa? Manusia. Berarti sembahanmu manusia. Jadi kamu itu penyembah manusia. Sadar enggak? Iya, coba kau buktikan di mana di dalam Al-Quran Allah membangkitkan manusia dengan daging sapi. Sebelum saya tunjukkan bahwa di kitabmu mayat bangkit hidup kembali hanya karena tulang kering. Jadi dia bangkit hanya karena kena tulang, tulang mayat. Jadi ada mayat, ya, kena tulang mayat, kemudian bangkit. Wow, dibangkitkan dengan tulang kering. Silakan Anda tunjukkan dalam Al-Quran, silakan. Gini Juma, kalau kau ingin tahu ketuhanan Yesus, supaya saya nggak habis waktu, kau berani nggak buat kesepakatan ya? Umat-umat buta huruf ini seperti kamu hanya menilai Yesus dari dikotomi manusianya saja, ya. Makanya nggak nyambung sampai kapanpun, ya. Sudah, kembali ke topik. Masa lu sebagai guru lu nggak tahu kisah bahwa Allah SWT itu membangkitkan orang mati memakai daging sapi. Kayak mana sih Juma, lu belajar lagi. Buat channel lu banyak, tapi kayak gitu lu nggak tahu. Ya ampun ya Allah. Ya, itu mah paling di SQL. Tapi lo kan emang bodoh, cuma copot-copot ayat, ya. Nggak ada hubungannya, lu nggak usah ganti-ganti topik, ya. Nah, makanya saya bilang Allah SWT itu sesembahan umat Hindu. Dia membangkitkan manusia memakai daging sapi. Betul atau tidak, Juma? Kalau kau nggak tahu, kau jujur dulu, ya. Ya, maaf Hasan, saya kayaknya nggak baca dalam Quran gitu, ya. Nah, silakan tunjukkan Hasan. Nanti saya tunjukkan. Kau ketik tapi ya, biar di grupnya tahu guru Unda sepertimu tuh rupanya nggak ngerti Qurannya sendiri ya. Mau lari kemanapun Yesus tetap manusia, kawan. Justru kalau kau tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka kau dihukum sebagai antikristus. Kamu adalah penyesat. Tapi memang kau penyesat sih. Buktinya kamu menyangkal Yesus itu manusia, ya kan? Kau mau cari dalil apapun, kau tidak akan pernah ketemu bahwa Yesus itu bukan manusia. Nggak mungkin kamu ketemu. Ya, karena faktanya memang Yesus itu manusia. Jadi kau itu penyembah manusia. Tunjukkan aja, Acang. Nggak usah kayak perempuan kamu. Tunjukkan aja sisi kebenaran yang kamu ingin jajakan itu dengan kemudian menunjukkan sisi kesalahan dalam Al-Quran. Silakan Anda tunjukkan. Nggak usah putar lidah. Karena kitab yang kamu ambil secara tidak sah dalam kitabnya Bani Israel pun justru di situ terang dikatakan bahwa manusia dibangkitkan dengan tulang, ya. Tulang tulang mayat, ya, mampu membangkitkan orang mati. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Yang bilang Channel. Yesus bukan manusia siapa?
inilah umat buta huruf ini, kalau nggak takiyah itu bukan Islam namanya ya. Saya katakan, saya menyembah firman yang ada di dalam manusia. Firman itu kekal, seperti Quranmu, firman Allah kekal. Betul nggak, Dul? Biar kau kuajarkan dulu. Roh Allah itu kekal. Ya, itu ada dalam Yesus. Di Quranmu juga kekal. Kau pakai logikamu, ya, pakai logikamu. Jangan kau menyembah Allah SWT, ya. Dia butuh istri supaya bisa punya anak. Nah, itu gimana itu? Hah? Katanya Esa. Bahkan istrinya itu akan diambil dari kaumnya sendiri. Quran surah 21 ayat 17. Tapi saya nggak bahas itu. Saya hanya mau ngebahas betul atau tidak Allah SWT membangkitkan orang mati pakai daging sapi. Itu sesembahan umat Hindu. Ya kau akui dulu, kau tahu atau tidak. Itu dalam Quranmu Juma. Kok susah amat loh. Gengsi ya, gengsi. Gurunda kok nggak tahu. Aduh, gurunda apaan lah lo nih Juma, Juma. Ya, saya janji kau ketik. Maaf Hasan, saya tidak tahu itu dalam Quran. Nah, gue tunjukkan dalilnya ya. Nah, kalau lo mau lihat saya perempuan apa laki, kau ini goblok. Ya jelas saya laki-laki, saya punya anak. Ya sama aja dengan orang yang menyembah sapi. Mereka mengimani bahwa di dalam diri sapi itu ada roh dewa. Ya sama aja. Tapi faktanya dia menyembah sapi. Hanya halusinasi bahwa sapi itu mengandung roh dewa. Apa bedanya dengan kau yang menyembah manusia ini? Acang, acang. Yesus kok disembah? Sudah nyata dia manusia. Oh tidak, alasannya apa? Di dalam dirinya ada roh yang kekal. Nenekmu kiper. Setiap manusia itu punya roh. Dan setiap manusia itu rohnya dari Allah, dari Tuhan. Tidak ada itu manusia rohnya dari pohon. Semua roh dari Tuhan. Ya, kamu harus belajar lagi. Nah sekarang, kau tahu tidak bahwa di dalam kitab yang kamu rampok dari Bani Israel, di situ diterangkan tulang belulang mampu membangkitkan orang mati. Ayo, gimana tuh? Oh, terima kasih Juma. Berarti kau menyembah sapi dong. Nyembah manusia nih ye. Hai. Saya paham kitabku, Acang. Ya, saya paham. Dan tidak ada di dalam kitabku seperti yang kau tuduhkan, bahwa Allah membangkitkan manusia dengan daging sapi. Itu nggak ada. Dan saya pastikan kalau kau menunjukkan sebuah dalil, pasti karena kamu otaknya nggak berfungsi. Dan silakan Anda tunjukkan biar saya luruskan. Justru yang ada adalah di kitabmu, maksud saya kitab yang kalian rampok dari agama lain, 2 Raja-Raja 13 nomor 21, mayat ya, tulang belulang dari seorang mayat itu mampu membangkitkan orang mati. Berarti di kitabmu tulang mayat yang sudah tinggal mayat yang tinggal tulang mampu membangkitkan orang mati. Kalah Tuhanmu. Yesus Yesus itu dia tidak pernah membangkitkan orang yang tinggal tulang belulang. Coba. Oke? Elia membangkitkan orang mati. Tulang-tulangnya itu tinggal tulang, nggak ada lagi dagingnya, dan dia tidak perlu berdoa. Tidak sama seperti Yesus, berdoa dulu kepada Tuhannya untuk membangkitkan Lazarus. Elia tanpa berdoa, coy. Dan Elia dalam keadaan sudah menjadi tinggal tulang belulang, kemudian mampu membangkitkan. Elisa maksud saya, bukan Elia. Elisa tulangnya mampu membangkitkan orang mati. Yesus berdoa dulu kepada Tuhannya. Oke, karena si Acang sudah kabur ya, sahabat-sahabat sekalian, apa yang dituduhkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan manusia dengan menggunakan daging sapi. Itu adalah kebohongan dan penghinaan yang sangat luar biasa ya. Sudah bohong, menghina, menista. Sementara yang bisa kita buktikan adalah di dalam kitab yang mereka ambil dari Bani Israel, dari agama Yahudi, di situ diterangkan bahwa mayat mampu membangkitkan mayat lain. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat,
Ketika mereka melihat gerombolan datang, maka dicampakkannya mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu mereka pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah mayat itu kembali dan bangun berdiri. Artinya bahwa ada mayat bangkit dari kematian oleh karena tersentuh tulang belulang dari mayat, tulang belulang dari Elisa yang sudah dikubur lebih dulu, yang sudah tidak ada dagingnya. Artinya bahwa di kitab Kristen ada mayat yang dibangkitkan oleh tulang belulang mayat lain. Nah, itu kita tidak menista dan kita tidak menghina, tapi itu fakta. Jadi ada mayat dikuburkan, dibuang masuk ke dalam kubur, begitu kena kepada tulang belulang Elisa, mayat itu hidup kembali. Ya, kalau Yesus berdoa dulu untuk membangkitkan Lazarus. Tapi ini lucu. Ya, tulang belulang tanpa berdoa mampu membangkitkan mayat yang dibuang ke dalam kubur. Jadi sahabat-sahabat, si Acang ini penghujat kelas kakap yang tidak ada ilmu, laksana dia meludah ke atas, jatuhnya tepat di jidat sendiri. Ya, saya kira begitu ya sahabat-sahabat saya sekalian. Saya tinggal dulu karena ini ada kelas Zoom. Mudah-mudahan Acang sebelum ajal menjemput dia bisa terwaraskan kembali. Amin. Nyembah sapi nih ye. Hohohohoi. Ternyata Guru Unda tidak tahu kisahnya Bani Israel yang kaya raya, tidak punya keturunan, akhirnya hartanya itu dikasih keponakannya, lalu keponakannya membunuh pamannya tersebut. Nah, disitulah dimintai keterangan hamba Allah Musa, yaitu apa? Ditanyakan bahwa Allah memakai daging sapi untuk menghidupkan pamannya yang dibunuhnya itu sebagai saksi siapa yang membunuh. Hasan ini nunggu orangnya pergi baru komen. Dari tadi lari, orangnya sudah pergi nongol. Kayak inilah tabiat Hasan ini.